Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami akan membacakan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Putusan PKPU pada PT Asuransi Jiwa Kresna. Studi putusan Pengadilan Niaga nomor 389 garing PDT titik sus strip PKPU garing 2020 garing PN strip Niaga titik JKT titik PST. Hasil analisis ini saya susun sendiri, Rus Mustafa, bersama rekan saya Muslim. Nah, sekarang saya akan bacakan hasil analisisnya. Pendahuluan. Perasuransian adalah istilah hukum atau legal term yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata asuransi. Asuransi merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa akan datang. Dengan berkembangnya era teknologi modern ini, menjadi tantangan bagi setiap pihak untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat bersaing. Seperti sekarang, ini berbagai problematika datang silih berganti, mempengaruhi alur perkembangan dari setiap bagian, tidak terkecuali perusahaan asuransi. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala tindakan warga masyarakatnya berdasarkan hukum positif atau ius constitutum, telah memberikan tugas dan wewenang khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk kegiatan perasuransian. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pada praktiknya, pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan seperti perkara penundaan kewajiban pembayaran hutang setelah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang polis. Yang dalam aturan telah diatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan kepailitan terhadap perusahaan asuransi hanyalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sehingga perlu diketahui lebih lanjut terkait aturan mana yang mengatur terkait penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU terhadap suatu perusahaan asuransi dan bagaimana kedudukan hukum atau legal standing yang dimiliki pemegang polis asuransi. Selanjutnya B. Pembahasan 1. Pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Penundaan kewajiban pembayaran hutang bertujuan mencegah terjadinya kepailitan terhadap seorang debitur yang karena suatu keadaan tidak dapat melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur, dan jika diberi waktu, maka harapan dapat melunasi hutang-hutangnya. Penundaan kewajiban pembayaran hutang juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk sementara lepas dari tekanan kreditur untuk melunasi hutang-hutangnya. Hal ini dinyatakan dalam pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau UUK PKPU, dan dapat organisasi perusahaannya serta melanjutkan usahanya, dan pada akhirnya dapat melunasi tagihan-tagihan pada kreditur. Berdasarkan pasal 222 UUK PKPU yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU, yaitu suatu keadaan di mana debitur maupun kreditur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan bermaksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran atas sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur. Pasal 222 UUK PKPU ini berikan kewenangan
dan kebebasan kepada debitur dan kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU apabila memperkirakan atau memiliki suatu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam suatu urusan hutang piutang yang diperjanjikan. Selanjutnya B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan Menteri Keuangan selaku regulator dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai berikut. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Perasuransian telah dinyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam hal ini juga telah dinyatakan secara jelas dalam pasal 90 huruf B Undang-Undang Perasuransian bahwa ketentuan mengenai permohonan pernyataan pilot oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 5 JU, pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar hutang dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi. Selanjutnya C. Mahkamah Agung Nomor 109 garing KMA garing SK garing 4 garing 2020 tentang buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU. Sehubungan dengan tidak diatur dan dijelaskan secara terperinci terkait PKPU di dalam UUK PKPU, telah disahkannya buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 109 garing KMA garing SK garing 4 garing 2020 yang juga digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara PKPU terhadap perusahaan asuransi. Buku pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan agar seluruh hakim niaga, hakim pengawas, dan seluruh staf kepaniteraan perdata niaga memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan UUK PKPU. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Rois Mustafa. Baiklah, saya akan melanjutkannya. D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 garing POJK titik 05 garing 2005 tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perusahaan asuransi dikarenakan dalam proses pengajuan permohonan antara PKPU dengan kepailitan selaras, sehingga peraturan ini dapat dikategorikan sebagai peraturan yang juga mengatur PKPU terhadap perusahaan asuransi. Pada pasal 52 ayat 1 menjelaskan perihal tata cara pengajuan permohonan PKPU oleh kreditur terhadap suatu perusahaan asuransi. Pasal ini menyatakan bahwa kreditur yang berdasarkan penilaiannya atau kreditur yang memperkirakan bahwa perusahaan asuransi memenuhi persyaratan untuk dinyatakan dalam status PKPU sesuai dengan undang-undang dapat menyatakan permohonannya tersebut kepada OJK agar OJK dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. 2. Kedudukan hukum atau legal standing.
pemegang polis asuransi dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga perkara nomor 389/PDT/SUS/PKP/2020/PN/Niaga.JKT.PST. Pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna yang diajukan oleh nasabah pemegang polis kepada Pengadilan Niaga dalam putusan perkara nomor 389/PDT/SUS/PKPU/2020/PN/Niaga.JKT.PST, yaitu bahwa kreditur beritikat baik untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan PKPU kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa pengaturan terkait penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perusahaan asuransi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yaitu A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 222 sampai dengan pasal 294, dan pada pasal 223 JO pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 menyatakan secara khusus terkait kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 55. C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pasal 51 dan pasal 57. D. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/4/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang mengatur tata cara pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi diatur secara terperinci. Dan yang E, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi. Baik, itulah hasil analisis dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.